Hana! Get away from me! Hana! Leave me alone! Hana! Diese Foto! Akten kommt! Hana 2019. Pada episode sebelumnya, kita mengetahui bahwa Hana telah bertemu dengan ayah tercinta di Berlin, Jerman. Kemudian, sang ayah langsung memperkenalkan kawan-kawannya ketiga di tentara. Mereka semua akan membantu Erik dalam menjalankan misi. Mereka semua adalah orang-orang pilihan yang dipercayai oleh Erik, Lukas, Rudy, dan Elsa. Namun di sisi lain, Marissa Wiggler yang telah bertemu dengan pembunuh bayaran di Berlin, Jerman, karena mereka semua telah mengetahui Erik ada di tempat ini dan akan melakukan peringkusan. Singkat waktu, di mana Erik yang akan menjalankan sebuah misi dan akan membunuh Marissa Wiggler di Berlin, Jerman, dan akan mengakhiri semua yang telah terjadi. Kemudian, semuanya yang sudah bersiap, mereka pun langsung berangkat ke suatu tempat, akan melakukan penyerangan terhadap Marissa Wiggler dan para konco-konconya. Namun sangat disayangkan, Marissa yang telah mengetahui rencana Erik, semuanya pun menjadi kacau. Berlin menjadi medan perang. Move in, get Helen! Where you going? Wait! Auf den Boden! This man is under my warrant! Di awal episode 4, kita mengetahui bahwa Dieter telah membawa Hana ke suatu tempat dan menyelamatkannya dari medan pertempuran. Dieter langsung mengatakan kepada Hana bahwa keluarganya tidak boleh terkait dengan pertempuran ini. Semuanya harus terlihat dengan baik-baik saja. Namun di sisi lain, seluruh para kepolisian Berlin dan Interpol langsung melakukan penggeledahan terhadap sekitar untuk bisa meringkus Erik Heller, pembunuh bayaran yang sudah kewalahan karena mencari Marissa Wiggler yang sekarang hilang entah kemana. Melihat informasi ini, ternyata Lukas telah mati. Who is this? Tanpa diduga, tiba-tiba saja telepon berdering dari Marissa dengan nomor yang tidak diketahui, menyuruh kepada pembunuh bayaran bersama kawannya untuk datang ke sebuah kafe tengah kota dan akan melakukan perbincangan. Karena menurut Marissa, dia telah menangkap Erik Heller. Dengan begitu, pembunuh bayaran itu langsung datang ke kafe yang telah ditunjukkan oleh Marissa Wiggler melalui telepon yang sering digunakan oleh dirinya. Tiba-tiba saja Marissa langsung memerintahkan kepada pembunuh bayaran itu untuk keluar dari kafe dan akan menuju ke suatu tempat masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba saja ternyata temannya yang ada di dalam mobil sudah mokat. Stop the engine! Marissa! Sungguh mengerikan. Dengan seketika Erik langsung menurunkan senjata kepada pembunuh bayaran untuk mengetahui apa yang telah terjadi dan harus ikut dengannya. Di sisi lain, kembali lagi kepada Hana yang bersama keluarganya Dieter. Kemudian Dieter langsung membawakan secangkir kopi untuk bisa menenangkan Hana, karena sekarang Hana dalam keadaan syok parah. Dalam pertempuran tersebut, Hana menjadi linglung dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam pertempuran yang sangat mengerikan. Kemudian tiba-tiba saja istri Dieter datang. This is Hannah. For a day or two. I hope that's alright. Lalu kita akan melihat bahwa ternyata Marissa Wiggler yang telah disekap oleh Erik bersama kawan-kawannya
di sebuah bangunan yang sudah terbengkalai di tengah-tengah hutan. Langsung menodongkan senjata kepada Marissa Wiggler untuk bisa menceritakan apa yang telah terjadi. Apalagi sekarang Marissa Wiggler telah memberikan sebuah surat perintah kepada seluruh Interpol yang ada di seluruh dunia untuk menangkap Eric Heller. Dengan begitu Eric Heller tidak akan bisa kemana-mana. Akan tetapi Eric mempunyai sebuah rencana karena dia sudah menggeledah semua apa yang dimiliki oleh Marissa Wiggler. Dia pun telah menemukan sebuah handphone di dalam berangkas hotelnya, dan handphone tersebut menunjukkan sebuah foto, di mana foto itu terdapat gambar seorang laki-laki yang dicintai oleh Marissa Wiggler dan seorang anak. Maka Eric pun langsung mengancam orang tersebut untuk membunuhnya. Marissa Wiggler langsung tidak berdaya. What do you want from me? Pada akhirnya mereka berdua langsung membuat kesepakatan. Eric ingin keluar dari Berlin, Jerman, memerintahkan kepada Marissa untuk mempersiapkan pesawat dan tidak ada pengamanan apapun, apalagi pemeriksaan, dan harus terbang secepatnya. Maka mereka berdua langsung membuat kesepakatan tersebut. Woody. Just so you know, I'm serious. Kembali lagi kepada Hannah dan keluarganya Dieter, di mana sang istri Dieter sedang memasak. Hannah melihatnya sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai Hannah ingin membantu apa yang dibuat oleh istrinya Dieter, menyiapkan makan malam untuk suami dan keluarga, karena mereka semua adalah keluarga harmonis. Tiba-tiba saja Dieter langsung minta izin kepada istrinya untuk bekerja. Ich muss nach dem Essen nochmal, ich komme bald wieder. Selang beberapa lama kemudian, ketika selesai makan malam, Dieter langsung mengatakan kepada Hannah bahwa dia akan pergi bekerja. Ini adalah pekerjaan yang selalu dilakukan oleh Dieter. Semua yang akan dibutuhkan oleh Hannah sudah disiapkan oleh istrinya Dieter. Akhirnya Dieter pun langsung meminta izin kepada istrinya untuk berangkat bekerja. Namun Hannah ternyata mempunyai rencana lain, menutupi bantal dengan selimut. Lalu dia menyelinap keluar melalui pintu jendela, keluar dari apartemennya Dieter, mengikutinya dari belakang dengan niat ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Dieter. Maka Hannah mempunyai rencana. Sungguh tanpa diduga, Hannah menyelinap masuk ke dalam mobilnya Dieter. Seakan-akan Dieter tidak mengetahui bahwa ternyata ada seseorang penumpang yang tidak diundang. Singkat waktu akhirnya Dieter datang ke suatu tempat. Ternyata Dieter adalah calo yang memasukkan orang-orang untuk bisa kabur dari negara ini dan akan menjadi imigran ilegal. Dengan begitu Dieter mendapatkan uang yang sangat banyak. Singkat waktu setelah mengurus pekerjaannya, Dieter pun langsung datang kepada Eric untuk menjalankan rencana selanjutnya dan pergi ke suatu tempat yang telah ditentukan. Singkat waktu di tengah-tengah gedung yang sangat gelap, tiba-tiba saja Hannah langsung keluar dan memanjat pagar yang sudah dipasang oleh kawat besi. Dengan begitu Hannah yang sudah lihai, dia pun masuk ke dalam gedung yang telah terbengkalai untuk mengetahui apa yang telah direncanakan oleh ayahnya. Dari kejauhan, Hannah telah melihat Rudy memberikan sebuah paket kepada Dieter. Entah apa isi paket tersebut, pastinya itu mencurigakan sekali. Setelah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh mereka semua, akhirnya Hannah telah mendengar beberapa kata-kata dari sang ayah tercinta. Maka Hannah pun langsung mendekati suara tersebut untuk mengetahui apa yang telah terjadi di dalam gedung ini. Namun sangat disayangkan, langkah Hannah ternyata telah diketahui oleh ayahnya. Lalu tiba-tiba, Bist du das? Ich hab was gehört. dengan seketika Hannah langsung berlari keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Dia pun langsung memasuki pagar tersebut yang terdapat kawat besi. Akan tetapi sangat disayangkan, tangan Hannah tertusuk oleh besi tersebut. Sang ayah pun merasa aneh siapa yang telah masuk ke dalam ruangan ini. Namun sang ayah tidak peduli, dia pun langsung pergi kembali. Kemudian Hannah yang terus berjalan kaki akan pergi lagi ke apartemennya Dieter.
Dia telah terekam oleh CCTV jalan dan ini menjadi suatu bahaya. Kembali lagi kepada gedung di tengah-tengah hutan, di mana Marissa Wigler terus saja melakukan interogasi oleh Eric untuk bisa melakukan informasi kepada seseorang yang bernama Carl. Dia adalah asistennya Marissa Wigler, langsung memerintahkan kepada dirinya untuk bertemu dengan Marissa Wigler di suatu tempat. Selang beberapa lama kemudian, Carl pun langsung datang kepada Marissa Wigler dengan mengatakan Marissa Wigler telah menahan Eric Heller di suatu tempat. Dia mendapatkan informasi yang mengancam keamanan negara dan harus dikeluarkan dari Berlin, Jerman. Tolong disiapkan pesawat domestik. Aircraft ready at Finno Airport. I need this. Singkat waktu dalam perbincangan tersebut, Marissa memaksa kepada Carl untuk menyiapkan secepatnya malam ini juga. Dengan begitu, mereka semua akan menjalankan misi dan saling membebaskan. Maka disinilah kesepakatan telah terjadi. Let's go. Beeil dich, du Idiot. Beeil dich, nimm deinen Rucksack. Singkat waktu kembali lagi kepada Hannah. Dia mengambil sebuah berkas dari tas anaknya Dieter, menyelipkan ke bawah meja untuk merencanakan sesuatu. Ketika anak-anaknya Dieter akan pergi ke sekolah, dia pun langsung berpamitan kepada sang ayah tercinta. Dengan begitu, Hannah mendapatkan sebuah rencana untuk memperlihatkan bahwa berkas anaknya telah ketinggalan. Maka Dieter langsung menyusul anaknya. Setelah Dieter menyusul anaknya, Hannah langsung mengobrak-ngabrik apartemennya Dieter untuk mendapatkan paket apa yang telah diberikan oleh Rudy. Akhirnya ditemukan, dan alangkah tercengangnya, itu adalah surat perjanjian. Ya, pada akhirnya sekarang Hannah mengetahui bahwa Eric Heller adalah bukan ayah kandungnya. Dan ternyata dalam perjanjian tersebut, Johanna sebagai ibunya Hannah telah dibunuh oleh Eric Heller bersama para program Ultra X, sehingga Hannah bersedih dan dia pun menjadi galau. Di sisi lain, kita akan melihat Carl yang akan menyiapkan pesawat untuk Marissa Wigler. Dia akan masuk ke dalam markas CIA. Tiba-tiba saja kartunya tidak bisa dibuka. Dengan seketika seseorang langsung membukakan pintu dari dalam markas. Ternyata orang yang telah dikirim oleh CIA. Dia yang bernama Jerome. My name is Jerome Sawyer. We need to talk. Kemudian kita kembali lagi kepada Marissa Wigler yang sedang melakukan interogasi oleh Eric Heller, di mana mereka berdua lanjut menceritakan tentang masa lalu. Ultra X yang telah dibangun program untuk kemasyarakatan, ternyata itu adalah program ilegal. Kemudian Eric Heller mempermasalahkan tentang masa lalu, di mana Johanna ingin membatalkan Hannah, anaknya yang baru dilahirkan. Dia tidak mau diberikan kepada program Ultra X CIA yang ilegal. Maka mereka berdua sekarang menjadi pertentangan yang sangat dahsyat, sehingga mengenang masa lalu. Kemudian kita akan mengingat masa lalu, di mana 15 tahun Johanna yang masih hidup, dia memaksa kepada Eric Heller untuk meminta bayinya kembali karena dia tidak menginginkan program Ultra X yang dilakukan kepada anaknya. Dengan seketika Eric langsung membawanya ke pojok supaya tidak diketahui oleh agen lain. Akan tetapi Eric tidak bisa melakukannya karena itu semua menjadi sebuah tindakan ilegal. Tetapi Johanna memaksa. It's my baby. She's mine. I called her Hannah. So tell it to me. Kembali lagi kepada masa sekarang. Hannah yang sekarang merasa galau karena dirinya telah dibohongi oleh orang yang paling dipercaya, yaitu sang ayah tercinta. Membawa sebuah catatan kecil yang telah diberikan oleh seorang wanita, yaitu Sophie. Dia pun langsung mencari sebuah telepon untuk menghubungi Sophie dan mulai mengetik nomor yang berada di atas kertas tersebut, menelepon Sophie. Hello? Hiya, who is this? Hannah. Di sisi lain, markas CIA yang telah kedatangan Jerome mengaku dia adalah petugas pembersih dari pusat CIA, mengatakan bahwa Marissa Wigler telah membuat sebuah kebocoran.
Dengan begitu mereka pun langsung melakukan perbincangan saling terbuka karena Marissa Wigler tidak seperti biasanya. Dia terlihat seperti gugup dan menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Jerome yang telah mendengar semua pernyataan yang dikeluarkan oleh Carl dan dia mendapatkan sebuah kesimpulan, ternyata dia tidak menyandra Eric Heller, tetapi sebaliknya bahwa Marissa Wigler lah yang telah disandra oleh Eric. I think Eric Heller has her. Singkat waktu, Dieter telah mendapatkan sebuah panggilan dari Eric. Dia langsung membawa paket yang telah diberikan oleh dirinya dan dibawa untuk menemui Eric Heller, mengajak kepada Hannah bahwa ini adalah waktunya untuk berangkat. Kemudian Hannah langsung berpamitan kepada keluarganya Dieter karena dia pastinya tidak akan pernah bertemu lagi dengan anak-anak dan istrinya Dieter. Singkat waktu setelah persiapan, akhirnya Dieter membawa Hannah untuk kembali kepada sang ayah tercinta. Don't come after us. Kemudian di sisi lain, Eric Heller langsung memperingatkan kepada Marissa Wigler, ini semua rencana harus berjalan dengan lancar. Kalau tidak semua menjadi kacau, keluarga yang telah dicintai oleh Marissa Wigler akan dibuat kacau oleh Eric Heller. Jangan sampai macam-macam. Kemudian Eric Heller ternyata merencanakan sesuatu, menyuruh Rudy untuk membunuh Marissa. Kemudian di sisi lain kembali lagi kepada markas CIA, di mana Jerome telah mendapatkan informasi dari anak buahnya. Dia telah menangkap rekaman CCTV, diduga itu adalah Hannah, sehingga semua orang langsung ditugaskan untuk menelusuri tempat tersebut dan melakukan peringkusan. Di sisi lain, Hannah dan Eric bersama Dieter yang akan pergi ke bandara sesuai dengan permintaannya dan akan menemui para agen yang telah ditugaskan oleh Marissa. Marissa, You're coming now, do you? we hear you loud and clear. Oh, dikira semuanya berjalan dengan lancar, tetapi di sisi lain CIA sedang mempersiapkan sesuatu. Kemudian Eric yang baru saja sampai di bandara sesuai apa yang telah dia minta dan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh Marissa, Hannah dan Eric akan keluar dari Jerman untuk bisa menyelamatkan diri. Namun di sisi lain, Marissa Wigler yang masih berada di tempat ini bersama Rudy yang akan menjalankan sebuah instruksi dari Eric Heller, yaitu si Rudy akan mengeksekusi Marissa, mempersiapkan senjata untuk bisa membunuh Marissa. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Marissa langsung ditembak mati. Kill me. They'll track you down. You don't have to do this. Do it together. Sungguh tanpa diduga, Jerome telah menemukan Marissa berkat rekaman CCTV yang telah menangkap Hannah. Sehingga sekarang Marissa telah diselamatkan oleh Jerome, mengatakan bahwa dia adalah temannya dari Ultra X, bukan dari CIA. My name's Jerome Sawyer. It's from Utrecht, man. Pleasure to meet you. Di sisi lain, Eric yang belum mengetahui keadaan sudah semakin genting, berpamitan dengan Dieter dan Elsa akan pergi meninggalkan Jerman. Tetapi sebelum pergi meninggalkan Jerman, di mana Hannah mempertanyakan tentang dirinya, siapakah Eric Heller, siapakah dirinya, kenapa Eric Heller telah membunuh ibu tercinta, sehingga dramatis telah terjadi sebelum berangkat meninggalkan Jerman. Now, come on now. Come on. Aren't you my father? No lie. I can explain. I hate you. Now, please, come on now. Situasi pun semakin genting, di mana Eric harus memaksa Hannah untuk keluar dari Berlin, Jerman dan harus diselamatkan. Namun Hannah bersikeras tidak mau bersama Eric dan akhirnya mereka berdua berpisah. Hannah. Get away from me! Leave me alone! Hannah. Singkat waktu, akhirnya para petugas kepolisian bersama para agen CIA langsung datang ke tempat ini. Eric yang menelepon Rudy, ternyata yang ngangkat adalah Jerome, mengatakan semua telah berakhir. Lalu tiba-tiba I can come.
Kemudian di sisi lain tempat bekerjanya Dieter, yaitu menyelundupkan orang-orang untuk menjadi pekerja imigran, di mana 3 orang pemuda langsung dimasukkan ke dalam kontainer dengan kesepakatan tidak boleh berbicara. Setelah mendatangani semua perjanjian, akhirnya 3 pemuda tersebut langsung dikirim ke suatu tempat. Namun tiba-tiba saja ada seseorang wanita, yaitu Hana. Sayang sekali episode 4 harus berakhir. Bagaimanakah tanggapan Anda kawan-kawan semuanya penonton setia Karya GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang rumit sekali. Sekarang Hana telah berpisah kembali dengan sang ayah tercinta Eric Heller. Bahkan sekarang Eric Heller terluka parah ditembak oleh para agen dan tentara dalam bawahan Marissa Wigler. Apakah mereka semua akan berhasil meringkus Eric sampai ke akar-akarnya, atau semuanya akan baik-baik saja? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.